ya kitab Fathul Mu'in, ya, karya terbesar dari siapa Pak? Kenal? Ayo, siapa pengarang kitab Fathul Mu'in? Ya, Al-Imam Ahmad Zainuddin Al-Malibari. Beliau murid langsung dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu murid dari Syekhul Islam mazhab Imam Syafi'i, yaitu Imam Zakaria Al-Ansori. Nah, berarti para ulama-ulama salaf, Pak, salafus soleh, ulama-ulama terdahulu. Kalau kita zaman kita itu zaman kholaf, ya, jadi kholaf. Jadi ulama-ulama salaf ini yang menjadi rujukan kita, ya, menjadi rujukan kita. Nah, ini saya memakai kitab ya terbitan dari Darul Kutub Al-Ilmiyah, ya, Beirut, ya, berbahasa Arab, ya, karena kalau ngaji itu Pak, ya, kalau bisa jangan pakai terjemahan, ya, kalau bisa pakai kitabnya langsung, ya, biar kita tahu ya isinya. Jadi di halaman, bisa dicek di halaman 139 cetakan PKI Darul Kutub Ilmiyah Beirut, itu ada kata muhimmah, penting untuk dipelajari oleh kita, ya, atau sebuah pengingatan oleh pengarang kitab ini. Apa dikatakan oleh Al-Imam, ya, Ahmad Zainuddin Al-Malibari di sini katakan yusannu, ya, disunahkan wad'u jaridatil hadrar. Jadi meletakkan apa Pak? Pelepah kurma. Kalau zaman Nabi itu kan di gurun, ya Pak, di gurun pelepah kurma yang warnanya hijau, maksudnya masih segar, Pak. Ini kita bicara meletakkan tanaman di kubur, Pak, ya. Jadi mau dipakai alal qabri lil ittiba. Jadi di atas kubur untuk ittiba itu untuk mengikuti Nabi. Nanti kita bicara tentang hadisnya, Pak, ya. Kenapa? Ya, wali annahu yuhaffaf. Jadi untuk meringankan orang yang ada di kubur tersebut, Pak. Meringankan apa? Maksudnya meringankan siksa, ya, dan berkah. Kenapa? Karena tanaman itu bertasbih, Pak, ya, bertasbih, ya. Dan ini kias, ya. Ya, jadi ini kias, Pak. Jadi kalau kita kias dengan tanaman lainnya diperbolehkan, Pak. Jadi ada hadis, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati pekuburan, Pak, melewati pekuburan bersama dengan para sahabat. Berarti beliau tidak sendirian, bersama para sahabatnya. Dan ketika melewati pekuburan itu, beliau, ya, mendengar ada dua orang yang di dalam kubur itu disiksa. Ini dalil bahwa siksa kubur itu ada. Karena apa? Karena dua sebab. Yang pertama karena kencingnya tidak tuntas. Ya, kencingnya itu kita harus tuntas, Pak. Jangan sampai kita setelah selesai kita kok tiba-tiba ada yang keluar. Nah, kalau itu namanya najis. Kalau kita pakai sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, ini, Pak. Yang pertama karena kencing tidak tuntas. Yang kedua karena sering ngomongin orang lain. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mengambil namanya pelepah kurma, kemudian membelahnya menjadi dua, kemudian menancapkan di dua kuburan itu. Dan beliau berkata kepada para sahabat, selama ini belum kering pelepah kurma ini, ya, maka insya Allah akan meringankan siksa kuburnya. Nah, dari sini ada dua pendapat mengenai hadis ini, Pak. Ya, ada dua pendapat yang mengenai hadis ini. Yang pertama, bahwa hadis ini ada dan ini banyak berkembang di YouTube, Pak.
bahwa ini adalah kekhususan Rasulullah SAW dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi menancapkan pelepah kurma di dua kubur tersebut itu hanya kekhususan Rasulullah SAW. Ini pendapatnya sedikit Pak. Tapi yang beredar luar biasa nih, yang mempengaruhi kita semua. Padahal jumhur ulama fikih menyatakan itu dalil kita untuk apa? Untuk boleh, bukan hanya Rasulullah SAW, kita juga bisa untuk melakukan hal yang sama, ya, untuk bisa menancapkan apakah itu pelepah kurma atau tanaman yang masih segar di kubur. Tujuannya untuk meringankan siksa kubur tersebut. Nah ini Pak. Jadi para ulama fikih, kalau kita baca kitab-kitab fikih yang lainnya Pak, semua menyatakan itu bisa dilakukan. Kita mengikuti ittiba dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sedangkan yang beredar di YouTube menyatakan itu hanya kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kurang tepat Pak. Jadi jumhur ulama dan ulama-ulama salafus saleh yang kita baca kitab-kitabnya semua menyatakan itu justru sunnah, bisa kita lakukan. Ya, jadi kalau di Arab itu pelepah kurma, kita bisa dengan tanaman-tanaman yang lain yang masih segar Pak. Jadi jangan lupa Pak. Nah, makanya sekarang kalau kita lihat kuburan-kuburan modern Pak, semuanya ditanami Pak. Jangankan di sini di barat aja sudah tidak ada yang ditembok kan, ditanami oleh tanaman. Nah kita itiba mengikuti Rasulullah SAW, ya, diperbolehkan Pak, ya, jadi nggak usah khawatir. Dan ini